Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah mau bertanya Buya. Saat perayaan Hari Paskah kemarin, ada suatu acara yang digelar di sebuah gereja, yaitu teatrikal Kamis Putih yang diperingati umat Kristen. Namun yang membuat saya heran, ada juga orang Muslim yang ikut dalam teatrikal itu dan berperan sebagai Yesus. Menurutnya, hal itu dilakukan sebagai wujud toleransi. Bagaimana pandangan Buya akan hal demikian? Syukron Buya. Umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang diajari untuk memahami perbedaan. Tidak boleh kita mencaci. Gak boleh kita mencaci sesuatu yang diyakini oleh orang lain sebagai Tuhan. Maka jika ada umat Nasrani atau Hindu, Buddha, mereka mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan mereka yang isinya pengagungan kepada Tuhan yang mereka yakini, enggak boleh kita mengganggu sama sekali. Kalau kita mengganggu urusan kita dengan baginda Nabi, enggak boleh mengganggu. Bukan sekedar enggak boleh mengganggu, enggak boleh merasa terganggu. Nah ini yang harus kita fahamkan. Indah sekali Islam. Kalau ada orang mengganggu agama lain yang lagi beribadah, orang itu perlu dihukum dalam Islam. Mengganggu. Ada orang misalnya, mohon maaf saudara-saudari kita dari kaum Kristiani yang merayakan Paskah, kemudian Natalan dan sebagainya. Kalau kita mengganggu mereka, orang Islam mengganggu mereka, wow salah ini. Dosa juga, pelanggaran. Baik. Dari pemahaman ini loh, nanti akan muncul hakikat toleransi. Yang jelas kita tidak boleh marah, nggak boleh ganggu. Akan tapi, apakah aku harus ikut-ikutan? Ini masalah lain. Apakah aku harus ikut-ikutan? Nah, kalau saya ikut-ikutan misalnya, ikut menyembah Tuhan mereka, berarti kita ini khianat dong. Kita khianat kepada agama kita, khianat kepada mereka juga. Wong saya nggak percaya kok saya begini-begini ya, bohong dong. Saya nggak percaya. Maka toleransi itu adalah justru di saat kita punya perbedaan. Tapi kita bisa damai itu loh yang penting. Maka indah di saat ada perbedaan, indah di saat tidak ada perbedaan itu mah biasa. Tapi kita bisa indah di saat ada perbedaan itu luar biasa. Damai di saat tidak ada perbedaan itu biasa. Tapi damai di saat ada perbedaan itu luar biasa. Kita beda, tapi damai gak ada masalah. Nah ada sebagian dari orang, bisa saja ini terjadi kepada orang non muslim atau dari kaum muslimin yang gak tahu dia itu, memang hatinya itu curiga terus kepada orang lain. Sebetulnya hati kotor, suudon. Misalnya orang Islam tidak tertata hatinya, selalu menganggap bahwasanya aku kalau tidak begini nanti sama orang Nasrani dianggap saya nggak tolerir. Ini kan hati kotor. Berprasangka buruk kepada orang Nasrani akan mengatakan kita tidak toleransi. Ini loh, ini kelemahan, hati rusak. Kami juga punya kenalan dari kaum Kristiani, kami tidak pernah mengucapkan Natalan dan yang lainnya, nggak ada masalah. Enggak perlu saya merasa takut, wah ini nanti saya kalau enggak ngucapin Natalan saya dianggap enggak tolerir. Enggak, berarti saya suudon dong. Jadi orang lemah ini bahaya ini. Cuman orang lemah ini jangan di atas agama dan kelompok. Ini mungkin orang per orang yang tidak mengerti. Sampai mengadakan acara tadi apa? Ikut-ikutan masalah tentang memerankan Tuhan dan apa? Tuhannya orang Nasrani ini. Yaitu ya karena dia lemah. Ya karena dia lemah ya mau gimana ya, lemah fikir mungkin, lemah iman atau lemah ini. Karena kalau memang toleransi nggak harus sampai begitu. Orang hebat tuh bertoleransi nggak harus kita ngelebur begitu, enggak. Orang Nasrani yang hebat yang ingin menerapkan toleransi nggak harus dia itu melakukan sesuatu kegiatan-kegiatan kaum muslim, tapi dia bisa damai. Kita bisa makan bareng, kerjasama di luar masalah-masalah ibadah. Kalau masalah urusan ibadah kan ada penyanjungan kepada Tuhan-Tuhan yang diyakini oleh setiap pemeluknya.
Jadi umat Islam gak usahlah seperti itu. Aneh, lucu sebetulnya begitu. Dan belum tentu dibanggakan. Orang Nasrani belum tentu bangga kok dengan begitu. Bahkan mungkin kalau tiba-tiba ada orang Islam pengen masuk ke gereja, ingin ikut merayakan Natalan atau Hari Paskah dan sebagainya, belum tentu orang Nasrani senang. Karena kita tidak tahu kebiasaannya, mungkin malah terganggu kok. Ini loh, kita ini orang lemah kadang-kadang, harus gini, kalau enggak deh. Dan juga bahayanya orang-orang semacam ini, yang sok bertoleransi ini sebetulnya malah mengajari, na'udzubillah, orang di luar Islam untuk mengatakan tidak toleransi bagi yang tidak melakukan seperti yang dia lakukan. Ini kan bahaya banget, pengadu domba halus pada akhirnya. Seolah-olah dia menjadikan saya adalah sampel toleransi. Saya adalah orang yang paling toleran. Ini loh toleransi itu kayak saya ini. Maka umat Islam yang tidak kayak saya itu gak toleransi sama kamu, hai kaum Kristiani. Kan pengadu domba ini. Kan bahaya banget manusia-manusia begini ini. Sungguh kalau ada tetangga kita kaum Kristiani kelaparan, dia butuh bantuan pada kita bantu. Kan begitu. Sama, hidup indah tuh kalau kita butuh orang Nasrani ngasih ke kita, boleh kita makan kok. Tapi urusan ibadah nggak perlu seperti itu. Jangan campur adukkan urusan ibadah. Yang mau ke gereja, ya silakan ke gereja. Anda orang Muslim nggak usah ikut-ikutan. Menemui gereja ganggu juga nanti di sana. Ajar ibadahnya Anda beda kok dengan dia. Cukup jangan ganggu deh. Kalau pengen bantu kasih duit 5 juta, 10 juta, jangan hanya menghadiri tok begitu. Itu banyak orang Nasrani yang fakir juga ada. Kalau Anda memang tolerir, gak usah Anda mengikuti kegiatan agama mereka. Anda yang sok tolerir kepada kaum Nasrani, itu orang Nasrani yang fakir kasih duit satu orang 5 juta. Di rumahnya itu loh. Bukan hanya action saja, nanti kelihatan orang saya tolerir dan sebagainya. Kemudian setelah itu mengatakan yang tidak seperti itu tidak toleransi. Wah ini kan kacau. Akhirnya kita diporak-porandakan oleh orang-orang semacam itu. Cerdas ya, jelas ya. Saudara-saudara kami kaum Kristiani, Anda punya kegiatan rutin urusan agama Anda, silahkan. Orang Hindu juga demikian. Kita masing-masing. Tidak boleh kita saling mencaci, saling mengolok, saling merendahkan, saling mengganggu gak boleh. Sudah selesai sampai di sini. Adapun selain urusan agama kita mah bebas. Sebab agama itu di samping ada keyakinan-keyakinan yang sangat tertentu, dan juga ada cara-cara tertentu, adab-adab tertentu yang sangat berbeda kadang. Kalau dicampur berantakan, tambahan gak indah, ganggu. Tidak harus begitu, akan tapi dalam kebersamaan kita bisa bertetangga yang baik. Kalau sayur saya kurang pedas, saya bisa minta sambal kepada Anda, ibaratnya begitu. Indah. Bertetangga yang baik, gak urus pakai mencampur adukkan. Justru yang mencampur adukkan ibadah itu adalah dia lemah, gak bisa bertoleransi dia. Dipikir toleransinya harus begitu. Lebih parah lagi setelah itu mengatakan, yang tidak seperti saya adalah tidak toleransi. Seperti sebelumnya tentang mengucapkan Natal dan sebagainya. Ada orang bergegas mengucapkan selamat Natal, lalu dia Muslim mengucapkan selamat Natal. Yang tidak mengucapkan selamat Natal adalah tidak toleransi. Kan aneh, orang Nasrani saja tidak mengatakan begitu kok. Ini adalah orang caper. Caper orang begitu ini. Membantu adalah dengan cara yang sesuai dengan petunjuk syariat Nabi. Ngasih duit boleh kok. Gak usah hanya banyak teriak-teriak saja toleran. Bagi orang fakir Nasrani kita kasih 5 juta lebih bagus daripada, lebih senang daripada kita mengucapkan selamat kok. Kita memberi duit 5 juta kepada seorang fakir Nasrani nggak disalahkan oleh umat Islam, oleh agama kita. Tapi ucapkan selamat Natal kan diucapkan. Ini sebuah contoh saja. Kita perlu menyata bantu mereka yang sakit, yuk kita tolong itu. Bukan hanya sekedar di media biar viral segala macam, bukan itu. Nah, baik, jadi di kejadian itu adalah kejadian ya aneh, unik. Masa toleransi harus sampai begitu? Berarti dia lemah, nggak pandai, nggak hebat dong. Toleransi harus macam-macam begitu. Baik, cuman sejatinya siapa yang melakukan, mohon maaf saya tidak tahu. Bisa jadi dia adalah orang yang tidak mengerti, atau mungkin dia adalah orang yang bekerja. Dia seorang penari dan sebagainya, agamanya dia lintas agama namanya kerja. Berarti dia adalah orang yang tidak mengerti, dia disewa, mungkin dia punya seni begitu, disewa, lain cerita. Nah kalau begitu kasusnya jangan disalahkan, bukan agama Islam. Dia atas nama seniman mungkin, atas nama seorang pekerja,
atas nama seorang yang menjual jasa, lain cerita. Tinggal kita mengatakan nggak boleh jual jasa semacam itu kalau kamu seorang muslim, begitu. Kalau orang Hindu udah tahu menurut Hindu seperti apa, apakah boleh seperti itu, tanyakan ahli. Dia berarti urusan kecil. Tapi kalau atas nama sengaja untuk menampakkan toleransi, wah ini lemah dia. Masa toleransi harus seperti itu? Baik, kami himbau kepada kaum Kristiani, Hinduis, Buddhis, dan seterusnya. Yuk kita kuatkan toleransi dengan cara memahami perbedaan, bukan menyamakan sesuatu yang berbeda. Pahami kalimat sederhana. Memahami perbedaan, bukan menyamakan sesuatu yang berbeda. Kalau menyamakan, membersamakan sesuatu yang berbeda, ini adalah bentuk pengkhianatan halus. Berbeda kita katakan berbeda, kemudian bagaimana kita saling menghargai dan tidak saling mencaci dan mengolok, selesai. Sebentar lagi ada, insya Allah ada sebuah lagu namanya Perdamaian ya. Ada lagu Perdamaian. Biar ngerti berdamai itu kayak apa sih nanti itu. Damai antar agama, antar ras dan sebagainya. Kita sekarang diobok-obok negeri ini. Rasis. Ada yang benci Jawa, nanti benci Arab, ada benci Sunda, ada benci Madura. Waduh na'udzubillah. Oh ini bahaya banget. Kan Anda benci Arab dulu. Nanti benci Cina. Ada benci, ini siapa yang ngajari? Pasti bukan Nabi itu gurunya. Benci Cina, benci Arab. Sombong dengan rasnya, merendahkan orang lain ras karena mungkin kayak saya orang Jawa, saya harus kejawaan saya. Saya Madura, kemaduraan saya, Sunda, kesundaan saya, mengatakan yang lain enggak sebenarnya merendahkan. Enggak, Nabi tidak mengajarkan. Inna akramakum indallahi atqakum. Iman, takwa, baik kepada orang, baik kepada Allah, itu yang paling mulia. Seperti ini. Wallahu a'lam bissawab. Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.